Shalom 180 Teens, welcome to 180 Hangout. Nah, adik-adik semua, gak terasa ya kita udah ada di akhir tahun, yaitu bulan Desember, bulan Natal. Setiap kali aku mendengar kata Natal, itu tuh aku selalu excited banget, seneng banget. Kenapa? Karena aku selalu diingatkan betapa besar kasih Bapa kita di surga untuk setiap kita anak-anaknya, yaitu umat manusia yang ada di bumi ini. Dia mengirimkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, lahir dan datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus dosa setiap kita anak-anaknya. Dan itu adalah pemberian yang terbesar, greatest gift, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Nah, adik-adik semua, Bapa kita di surga aja tuh suka memberi, ya kan? Suka kasih hadiah, apalagi mengasihi sesama kita. Kita sebagai anak-anaknya juga harus saling berbagi, saling memberi. Kita mau sukacita bareng-bareng. Jadi Natal bukan hanya sekedar hari biasa doang, hari senang-senang doang, tetapi Natal juga merupakan hari saling berbagi kepada sesama kita. Nah, langsung aja kita mau seru-seruan hari ini mendengarkan sharing yang pastinya seru banget dari Tante Betty, Om Johan, Ivana, Joel. Jadi sama-sama yuk kita langsung aja dengerin sharing hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau begitu baik, Engkau begitu nyata untuk setiap kami. Hari ini Tuhan kami mau bersuka cita, sama-sama enjoy bareng, menikmati apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami. Pesan-pesan apa yang seru Tuhan, yang Engkau ingin bagikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk 180 Hangout. Kami percaya biarlah kami semua tenggelam di dalam kasih sukacita daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama percaya katakan amin. Yes, yuk dengerin sharing yang seru hari ini. Join our hearts today. Satukan hati kita, kita sembah Dia. Lift His name up high, glorify Him. You are worthy, you are worthy of our praise. Hallelujah. Terima kasih Yesus. Kalau kami ada di penghujung tahun ini Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Katakan sama-sama, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh kami tinggikan Engkau Tuhan, ku agungkan selamanya, mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima
katakan Yesus, namamu indah di hidup kami. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agukan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Kami menyembahmu dengan segenap hati kami Tuhan, segenap hidup kami. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Hormat, pujian, pengagungan, sama-sama angkat suaramu wanita. Kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Yesus, Engkau layak kami tinggikan. Oh Jesus, we lift your name on high, Lord. Oh, Rabashanda ya la 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 makaya la 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 la. Ya la 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 Bashanda ya la 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 la. Mari sama-sama kita bersatu dalam roh, dalam hadiratnya yang kudus. Kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Let's worship Him. Ya la 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 Bashanda ya la 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 la. Lord, we lift our voice, we lift our voice and sing. Our heart, our life, we give it all to You. Ya la 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 Bashanda ya la la la. Yes, I love You, Lord. Come on, sing. And I lift my voice just to worship You, Lord Jesus. To worship You. Yes, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in
Let this be a sweet, sweet Kau Yesus, kami yang hidup, kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Yesus. Ya ra-ra-ra-ra-ra-ra, basyana, ya ra-ra-ra. Come on, lift up your voice. Lift up your voice. Come on, sing. Ya ra-ra-ra-ra-ra, come on, sing out a new song to Him. Ya ra-ra-ra, a new song of love. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup, Allah yang penuh kasih. Hari ini Tuhan, lingkupi kami dengan kasih, penuhi hati kami, penuhi hidup kami dengan kasih. Your everlasting love is here with us right now. Thank you my Jesus, thank you Lord Jesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Let your love be present in our life, in our heart now, as we listen to your words of God. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Amin, amin. Shalom Moniti. Halo. Shalom. Apa kabar semuanya? I hope you guys are doing well, and we are so happy to see you again. Hari ini kita mau share. Sebelum kita share, kita akan introduce ourselves dulu. Nama saya Ivan, and this is my wife. Halo, nama aku Fiona. Yes, so we are going to share with you guys today about the love of Christ and what does it mean to give based on His love. Jadi kalau disingkat, love equals giving. Love is giving. Nah, mungkin saya mulai share dulu mengenai what does His love mean to me. Tuhan begitu baik lah buat hidup kita. That one thing, if we think about, kalau kita renungkan lagi, kasih Tuhan begitu besarnya, that the biggest act of love is by giving His Son for everyone to be saved, including you and me. Dan itu adalah biggest act of love yang aku pernah tahu in the whole wide world. Berarti give kan, waktu Dia memberikan anaknya, Dia ada sacrifice, Dia memberikan yang terbaik untuk kita bisa diselamatkan. Nah, what does it mean for us? What does it mean to us? Apa yang impactnya terhadap kita itu seperti apa? Kenapa kita harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi? Nah, aku pengen bacain buat kalian 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. So, Allah equals to kasih. Dan waktu Dia memberikan anaknya yang tunggal, Dia mendasari kasihnya dengan act of giving. Nah, kalau dibilang tadi Allah adalah kasih dan kita mempunyai Allah yang hidup, mempunyai Yesus yang hidup, berarti hidup kita adalah memancarkan kasih. Nah, waktu kita memberi, waktu kita sacrifice something from our life, it doesn't necessarily have to be barang atau something yang something yang materialistic, tapi bisa juga anything from our life. Nanti mungkin Fiona akan share lebih banyak mengenai hal itu. Tapi waktu kita memberi dengan sacrifice, kita memberi dengan mungkin kadang-kadang seringkali dengan berat hati gitu. Tapi aku percaya this is what differentiate memberi dengan dengan kasih dan memberi dengan tidak dengan kasih. Contohnya misalnya aku sering pakai baju ini lama dan orang ada yang butuh memang, dan aku udah nggak mau baju ini lagi, daripada gue buang mendingan gue kasih ke orang itu. Still giving, masih memberi, tapi bukan dengan kasih yang sungguh-sungguh dengan kasih gitu, karena baju ini aku juga udah nggak terlalu suka mungkin gitu.
Whereas if I really like this shirt and I just bought this shirt and someone else need it and I have to give it to them and I based on love I'm giving this shirt to them, itu beda banget rasanya untuk memberi dengan sacrifice dan memberi tidak dengan sacrifice. Mungkin ada sedikit kesaksian dari Fiona yang Fiona mau share. Ya, aku sebenarnya pengen ceritain gitu, kayak dulu pada saat aku mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, aku cuma dapet kasih dari Tuhan itu setiap hari dengan aku baca Alkitab, aku doa, aku ngisiin hidup aku dengan kasih Tuhan gitu. Dan pada saat itu aku lihat looking back lagi, aku ngerasa gitu kayak pada saat itu aku selfish gitu, karena aku cuma mikirin diri aku sendiri, aku cuma dapat kasih dari Tuhan dan aku nggak keluarin kasih itu kemana-mana gitu. Jadi aku cuma buat diri sendiri lah intinya gitu. Jadi aku nggak make any sacrifices yang kayak tadi Kak Ivan bilang, aku nggak make any sacrifices untuk memberi a part of that love untuk orang lain gitu, dan aku nggak berbagi gitu. Nah sekarang aku sejak ikut komunitas itu aku mulai tahu dan mengenal caranya berbagi gitu. Berbagi mungkin nggak hanya bagi barang kayak tadi Kak Ivan bilang, berbagi barang, tapi kadang-kadang mungkin ada orang yang cuma butuh waktu kamu untuk kamu denger aja gitu, untuk kamu just be there to listen to what they have to say gitu. Dan karena kebanyakan orang sekarang menurut aku dalam masa-masa seperti pandemi ini, kita nggak bisa pergi, kita nggak bisa keluar, banyak orang yang lonely mungkin, banyak orang yang merasa di rumah depressed mungkin. Dan a part of giving with love is to give your ears to listen gitu ya. Dan salah satunya juga yang lain adalah give your mouth to encourage people with the word of God, bless people with words of encouragement gitu, yang dari katanya dari Tuhan gitu. Jadi mungkin giving kali ini not necessarily talking about giving stuff out gitu, tapi that's a part of it gitu. Jadi aku belajar itu pada saat aku tertanam di satu komunitas, aku baru tahu caranya, oh ini rasanya to give somebody some things yang kayak I like, tapi kayak ya udah deh karena dia juga suka dan karena gue udah content with myself and I'm so filled with God's love. Jadi this is a part of me giving untuk orang lain gitu. Jadi I give to others gitu. Dan itu aku rasa jadi it's becoming a habit, dan aku encourage juga kalian semua untuk do the same thing, karena when you give you don't lose anything, but you instead kayak you gain that joy and the special feeling, kayak gimana, how do you explain it? You will know when you start giving gitu. Right. Like I think the key is waktu kita memberi, kita harus tahu juga bahwa itu adalah ekspresi kasihnya Kristus buat kita yang kita pancarkan lewat apapun yang kita berikan. May not always be materialistic, may be something that they need. Yang listen, I mean, kalau kita dengerin orang, jangan pikir itu kita nggak sacrifice. Kita berarti mikirin juga tentang orang itu. Kita when we speak blessing to that people, to that person, kita juga mikirin orang itu. That requires sacrifice, that requires your time, your energy, that requires your mind untuk mikirin mengasihi orang itu seperti Tuhan Yesus mengasihi kita gitu. Jadi whatever you are doing right now, this is the perfect time for giving. Dan ini perfect time untuk teman-teman yang ada di sekeliling kalian untuk merasakan kasih Kristus lewat pemberian yang kalian bisa berikan buat mereka. So hari ini kita akan belajar lebih deep lagi mengenai love is giving. Om Johan akan lanjutkan mengenai love is giving, and have a blessed day. Salam jumpa dan Merry Christmas untuk semua kalian. Om Johan senang berjumpa kalian pada Natal ini. Oke. Salam untuk Papa Mama, untuk keluarga semuanya. Oke. Tema kita kan Christmas is giving. Because we celebrate Christ, ya, yang lahir di dunia 2000 tahun yang lalu. Christ is love, God is love. Jadi God and love nggak bisa dipisahin. Love sendiri bisa karena cinta, dunia punya cinta, tapi
bicara tentang kasih Allah itu adalah kasih yang memberi, kasih yang berkorban, kasih yang istimewa pokoknya. Nah, kalian masih ingat dong waktu baby, waktu lahir, apa? Bisa memberi nggak? Nggak bisa kan? Minta iya. Waktu kita lahir juga, wah, itu tangannya gini. Minta dunia, minta yang nyaman, minta yang apa supaya kenyang terus, lapar dikit teriak, kurang comfort, nggak nyaman, nangis, minta, minta, dan minta. Kapan kita bisa memberi? Pada waktu kita mulai tumbuh menjadi remaja, baru kita ngerti arti memberi. Nah, orang tua kalian kan selalu memberi kan ya. Jangan juga ingat papa mama saya kecil itu kayaknya diberi terus deh. Makanan cukup, vitamin dikasih, perhatian diberikan, pakaian oke, sekolah dicarikan yang ya kalau perlu dikasih les begitu ya. Nah, itu memberi, diberi. Pada waktu kita mulai tumbuh remaja, kita rasanya, aduh, kok ayah, ibu, papa, mama kok baik bener gitu ya. Kapan kita bisa balasnya? Lalu cita-cita mulai muncul. Nanti kalau aku gede, kalau aku bisa kuliah, kalau aku lulus, bisa kerja, bisa usaha, aku pokoknya akan membalas untuk memberi sama orang tua. Karena mereka betul-betul all out untuk aku gitu. Apakah kalian punya mimpi yang sama dengan saya? Orang tua bisa memberi semua yang terbaik. Ya. Guru juga memberi yang terbaik. Jangan lupa ya. Your teacher give a lot of effort, time, knowledge untuk ngajarin kita. Dan juga pengajar-pengajar firman, guru sekolah minggu, dan juga para gembala, hamba Tuhan, itu juga menaburi kita, memberi perhatian, mendoakan, itu memberi semuanya kan. Supaya kita juga tumbuh tidak hanya fisikal, tapi jiwa kita. Tapi juga rohani kita tumbuh. Wah, apakah kita nggak merasa berhutang budi juga? Ada orang yang cuek, tapi orang yang anak muda yang benar ngerti timbal balik, take and give, dia akan ngerti bahwa kita rasanya mesti terima kasih deh di Natal semacam ini untuk orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Nah, kalian yang masih muda, Natal ini peristiwa yang hebat. Pada waktu Allah melihat manusia nggak mampu, manusia penuh dosa, maka dia datang untuk memberikan keselamatan. Sehingga di dalam Efesus pasal 2, ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Perhatiin, bahwa kita ini diselamatkan, masuk surga nantinya, hidup kekal, jaminannya jelas, karena iman di dalam Kristus. Ya, pemberian Allah yang terbesar. Itu bukan karena usahamu ya, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, it's the gift. Jadi Tuhan Allah itu memberi kepada kita segalanya, termasuk memberi orang tua, memberi kakak adik, supaya kita juga ngerti bahwa Natal ini adalah saat untuk kita membalas kasih Tuhan dengan memberi ya kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, sesuatu yang mungkin simple tetapi sesuatu yang menyentuh hati mereka. Selama ini kalau kita suka ngambek, marah-marah, nggak terima kasih, rasanya kok disuruh sekolah, disuruh les, padahal mereka tuh siapkan masa depan yang baik, dia lindungi kita dari pergaulan yang jahat, memberi rambu-rambu. Ya, ada anak-anak remaja yang hari-hari ini selalu terbuka terus dengan gadget, begitu buka internet, komputer, jebret, langsung dunia itu masuk di kepalanya yang baik dan yang tidak baik. Dan itu kalau kita nggak ngerti, membatasi diri, dan orang tua dipakai Tuhan membatasi diri, firman Tuhan yang mengajar kakak-kakak di gereja, jangan internet terus, jangan ketagihan, jangan addicted, jangan gaming terus. Ya, nah itu sebagai pemberian nasihat yang baik. Apakah kita ngomel, kita marah, kita ngambek? Ya jangan. Saya berterima kasih sama guru sekolah minggu saya yang sekarang jadi gembala. Saya berterima kasih untuk orang tua saya, dan seringkali kita pengen membalas kebaikan orang tua waktu kita sudah growing, adult, mature.
Saudara, anak-anak muda semuanya kita pengen berbakti tetapi seringkali terlambat. Mereka udah lemah dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya akan tutup ya dengan firman Tuhan supaya masa remaja, masa muda, kalau kalian ngerti praktekin firman Tuhan, maka jaminannya itu bahagia. Jaminannya umur panjang. Efesus pasal yang ke-6 ayat pertama, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Jadi mentaati orang tua karena kita ini sudah kenal Kristus, kenal firman Tuhan. Ini firman Tuhan kalau kalian lakukan itu luar biasa. Loh, diminta suruh taat. Apa susahnya? Sering kali kita nggak ngerti, kita menggerutu, wah ngapain ini, ngapain itu disuruh. Tapi orang tua itu tahu melindungi kita, orang tua itu tahu yang mana yang baik. Walaupun mungkin kesannya bawel, kesannya strict, tetapi waktu kita taati, orang tua akan percayakan, dia akan beri kepercayaan lebih besar untuk kalian. Oke? Yang kedua, ayat 2, Efesus 6. "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting. Bukan harus orang tuanya sempurna, baik, pinter, kaya. No. Yang paling sederhana pun, tapi ini perintah Tuhan. Jadi kalau kita mau jadi anak Tuhan yang baik, remaja, pemuda yang baik, ya taatilah perintahnya gitu. Ya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Natal is about giving. Karena kita sudah menerima yang baik dari Tuhan, kita menerima pengampunan dosa kita. Kita ini banyak dosa, kalian ini banyak ya. Semua remaja hari-hari ini, wah, walaupun kita diminta jangan terus kita bergaul yang salah, jangan buka yang pun, jangan terikat yang macam-macam. Tapi kalau kita berkata, oh terima kasih saya diingatkan. Karena papa mama aku sayang sama aku. Karena kakakku juga sayang sama kami. Karena di gereja juga hamba Tuhan sayang sama kami. Nah, saudara kalian akan menikmati masa muda, masa depan yang kilang gemilang. Ya, kiranya berkat pesan saya sebagai pastor, kalian panggil Om Johan, kiranya menjadi ingatan kalian untuk taati orang tua di dalam Tuhan, hormati, ya, dan supaya kita itu bahagia panjang umur. Kiranya berkat Natal turun atas kalian. Bisa nggak buka hati, katakan, oh terima kasih, aku nyadar nih, mesti hari ini kasih hadiah sama papa mama. Mungkin kertas surat tulisan ucapan terima kasih di akhir tahun. Mungkin beliin sesuatu yang mama atau papa suka, kalian pasti punya uang walaupun nggak banyak. Kakak adik biasakan. Saya juga biasa di rumah dengan istri, dengan Tante Betty, sama anak-anak, menantu, selalu tukar hadiah di waktu Natal. Apa yang kira-kira diperluin, yang disukain, wah waktu buka tuh happy benar tiap tahun itu. Tapi bukan cuma itu, di saat ulang tahun, di saat yang lain, kita semua saling memberi. Natal kali ini, please, ubahlah menjadi sejarah, history, untuk saling memberi. Saya mau berdoa. Ya, yuk ikuti. Tuhan yang baik, Bapa yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kami. Kalau selama ini kami suka ngomel, kami suka nggak berterima kasih, kami nggak tahu bersyukur, ampuni kami Tuhan. Saat ini kami buka hati kami sebagai orang muda, sebagai remaja, kami mau bersyukur sama Tuhan, kami mau say thank you kepada Jesus, tapi juga kami mau thank you sama orang tua, kakak adik, kami mau rukun, kami mau memberi hati kami mau memberi kasih kami secara istimewa di tahun yang sulit di masa COVID ini Tuhan. Tolonglah kami, Roh Kudus, jamahlah kami, supaya kami punya hati yang memberi. Dan kami tahu, kami akan bersukacita, berbahagia waktu kami memberi, karena terlebih berkat untuk giving daripada kami menerima. Terima kasih, Bapak yang baik, urapi Roh Kudus, supaya semua remaja pemuda akan mengalami jamahan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom dan selamat Natal semuanya. Shalom teman-teman, Shalom semua, aku Joel. aku Shemi. Kita berdua hari ini mau share tentang kebaikan Tuhan yang kita dapat di Christmas kali ini, yaitu about love is giving. Kasih yang memberi. Kita sama-sama baca di 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudara yang kukasihi, jika Allah begitu mengasihi kita juga harus saling mengasihi. Di sini kita bisa lihat kalau Tuhan
udah sangat mengasihi kita dan dia ingin kasih yang kita udah dapat dari dia untuk kita bagikan ke orang-orang sekitar kita. Jadi kita memiliki hati seperti Kristus yang mengasihi kita dan kita pakai kasih itu untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita balik ke roots dari kasih yang Tuhan udah kasih buat kita ya. Di sini kita semua udah tahu kalau Tuhan itu udah memberikan kasih yang terbaik yang gak ada nilainya untuk manusia melalui anaknya yang udah disalibkan untuk nyelamatin kita semua. Kita yang sebenarnya udah gak layak untuk diselamatkan, udah gak layak untuk diampunin, cuman karena kasih Tuhan begitu besar, dia udah rela menurunkan anaknya dan disalib dan menyelamatin kita semua. Di sini kita bisa lihat ini kasih yang supernatural ya, kasih yang melampaui segala akal budi manusia. Nah, Tuhan tuh pengen kita miliki kasih ini untuk orang-orang di sekitar kita melalui compassion yang ada dalam hati kita. Jadi kita ngasih teman-teman kita, ngasih keluarga kita, ngasih orang-orang di sekitar kita melalui gifts atau melalui kita spend time dengan mereka, kita mau coba dengerin mereka. Compassion ini tuh adalah satu hal yang kita bisa menempatkan diri di posisi orang lain dan kita merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, gimana cara kita memiliki compassion? Yaitu dengan punya personal relationship dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kasih. Gimana cara kita memiliki compassion? Ya kita harus cari ke sumbernya. Kita harus memiliki kasih yang Tuhan udah ada. Dari situ kita bisa berbagi kasih ke orang lain. Salah satu hal juga dari compassion yaitu forgiveness. Forgiveness yang Tuhan udah selalu ngampunin kita dalam daily life kita, dalam kesalahan kita, dari masa lalu kita, Tuhan udah selalu ngampunin kita. Nah, ini satu bentuk kasih juga, dan dia ingin kita mengampuni orang-orang yang udah jahat sama kita, udah melakukan hal yang gak baik untuk kita. Secara manusia kita gak bisa mungkin, cuman karena dengan kasih Tuhan kita bisa mengampuni orang-orang yang udah gak baik sama kita. Oke, sekian dari aku. Mungkin dari Shemi ada yang mau ditambahin? Ya, aku share sedikit dari apa yang Joel udah share tadi. Joel bilang tadi love is about compassion and forgiveness juga ya. Jadi dari situ yang aku dapat, kasih itu juga yang memotivasi kita untuk hidup di dunia ini ya. Jadi tanpa kasih itu apalah arti kita hidup gitu, dan apa arti Tuhan menciptakan manusia untuk hidup di dunia ini gitu kalau tanpa saling mengasihi. Dan seperti di ayat Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan hukum terutama adalah kasih. Bunyinya seperti kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi tanpa kasih itu juga gak bakal ada yang namanya compassion dan forgiveness ya. Jadi kalau kita gak saling mengasihi, what's the purpose in life gitu. Kita gak mungkin dong hidup. Kita diciptain Tuhan untuk hidup untuk diri kita sendiri. Kayak kita makan enak sendiri, kita gak berbagi, kita gak punya compassion untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang berkesusahan atau yang berkekurangan gitu, atau kita hidup dengan penuh kebencian gitu. Tanpa forgiveness itu kan kita nggak bisa mengampuni gitu, dan itu bukan dunia yang Tuhan mau we live in gitu. Jadi dan menurut aku kasih itu juga contagious ya, sama seperti berkat. When we bless others, we are blessed for being blessing to others. Ketika kita memberkati orang, kita akan merasa terberkati juga, that's for sure. Dan tanpa kita sadari atau kita pikirin, ketika kita memberkati orang lain, berkat itu balik jadi berkat buat kita sendiri gitu. Tanpa kita tahu, mungkin Tuhan memberkati kita dengan kesehatan atau damai sejahtera atau dengan perasaan sukacita. Dan sama seperti kasih, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita punya kasih dari Tuhan untuk kita salurkan gitu ke orang lain. Ketika kita bersyukur, kita mengasihi Tuhan, kita
bersyukur dan peka dengan apa yang Tuhan udah berikan dalam hidup kita berkecukupan, kita bisa makan enak, kita jadi bisa lihat gitu loh sekeliling kita. Mungkin ada teman kita yang lagi susah, kayak mau makan aja susah gitu. Jadi kita punya kasih ini untuk have this compassion buat ngelihat orang-orang yang kesusahan. Dan kita juga karena kita mengasihi Tuhan, kita tahu seberapa besar Tuhan udah mengampuni dosa-dosa kita, meskipun kita merasa kita sangat gak layak ya untuk apa yang udah kita perbuat, tapi kita jadi mau gitu mengasihi orang yang udah bersalah sama kita, karena Tuhan udah terlebih dahulu mengampuni kita semua. Oke, sekian dari aku about sharing kita love is giving. Di sini kita sama-sama belajar ya bahwa Tuhan tuh udah memberikan kasih-Nya yang sangat besar, sangat amazing buat kita semua, dan Dia ingin kasih itu kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita juga. Nah, sebelum kita closing, ada satu ayat yang udah sangat memberkati buat aku dan Shemi, yaitu 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekian dari kita, semoga sharingnya bisa memberkati. Thank you, Thank you so much. God bless. Merry Christmas. Merry Christmas. Shalom 180. Senang banget deh bisa ketemu lagi dengan kalian di dalam 180 Hangout. Dan tema kita kali ini adalah Love is Giving. Kasih itu memberi. Tahukah kalian bahwa kenapa kasih itu memberi? Kasih itu sebenarnya apa yang dituliskan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 itu semua berbicara tentang pemberian. Kasih itu tidak mengharapkan kembali. Karena itulah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Untuk menggambarkan kasih Allah itu memang tidak mudah. Tetapi kita bisa merasakan kasih-Nya dan kita bisa melihat bukti daripada Allah begitu mengasihi kita. Allah telah mengajarkan kepada kita untuk memberi terlebih dahulu. Kenapa? Karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kita ada hari ini karena bukti daripada kasih-Nya. Bagaimana tidak, Allah yang besar, yang mulia, yang menciptakan segalanya, Dia menjadi manusia sama dengan kita, supaya di dalam kemanusiaannya, Dia bisa menyatakan kasih yang lebih besar lagi. Dia bisa merasakan apa yang kalian bisa rasakan. Dia bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu, kebutuhan secara emosi, kebutuhan di dalam berbagai kehidupan kalian. Dan itulah yang Allah berikan kepada kita. Dan lebih daripada itu, Dia memberikan hidupnya supaya kita tidak binasa. Apa sih yang membuat kita binasa? Karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah segala sesuatu dari perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan mendamaikan supaya satu saat waktu kita memang sudah tidak ada di bumi ini, kita berjumpa dengan Dia. Tetapi waktu kita masih ada di bumi, Dia memelihara kita dan membuktikan kasih-Nya. Nah, Tante Betty sulit banget menggambarkan bagaimana kasih Tuhan tuh kayak gimana. Kenapa? Karena begitu besar, begitu luas, begitu dalam, dan sangat luar biasa. Tetapi saya bisa bagikan kepada kalian apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini. Dan mungkin umpamanya seperti gini ya, bagaimana menggambarkannya. Kayak kita ketemu orang buta, terus kita kasih lihat lukisan yang bagus. Lalu kita kasih lihat juga bunga-bunga yang indah. Terus kita bilang begini, ini bunga bagus banget loh. Ini lukisannya keren banget, keren abis deh. Pasti orang buta itu bilang begini, enggak tuh semuanya gelap. Atau kayak begini juga, tahu nggak suaranya Justin Bieber tuh keren banget loh. Lalu kalian setelin suaranya Justin Bieber. Atau mungkin kalian ngomong gini, tadi aku worship sama Kak Ivan, suaranya bisa keriting begitu kan, bisa meliuk gitu. Si orang tuli bilang, suara apaan? Aku nggak dengar apa-apa, aku cuma dengar suara, aku nggak dengar apa-apa, cuma sepi doang. Seperti itu, susah menggambarkan kasih Allah. Tapi kita bisa rasakan. Nah, jadi memang kasih Allah itu sulit digambarkan karena begitu luas dan dalamnya, tetapi kita bisa merasakannya dan kita bisa tahu dari apa yang dituliskan di dalam Alkitab kita.
Nah, salah satu sifat Tuhan yang paling kuat adalah kasih. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu memberi dan kasih tidak mengharapkan kembali. Tuhan memberikan kasih. Apa yang dituliskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12 bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kalau setiap orang yang dikasihi Tuhan, dia pasti akan mengasihi sesamanya. Mungkin sesamanya itu adalah orang tua yang ada di rumah, nggak usah jauh-jauh dulu deh. Orang tua, kakak, adik, bahkan orang yang bekerja di rumah kita. Lalu kepada teman-teman, kepada lingkungan, komunitas di mana kita bisa ada, ya. Dan ayat 12 dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Memang kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa mengalami kasih-Nya dan kita juga bisa mengekspresikan kasih Tuhan dengan pemberian yang ada. Nah, Tante Betty pengen ajak kalian lihat di dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 16. Allah membuktikan kasih-Nya dalam perbuatan. Yang pertama dengan karya penyelamatan. Seperti yang tadi saya katakan. Tetapi hal yang lain ketika kita masih ada di bumi, maka Tuhan juga menyatakan membuktikan kasih-Nya di dalam Yehezkiel 34 ayat 16. Nih, begini ayatnya. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah bukti daripada kasih Allah. Jadi selama kita ada di bumi ini, dia tetap menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, kalau kita sudah menerima kasih-Nya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengembalikan dengan menyembah Dia dan juga dengan mengasihi sesama. Baik di Natal ini, biarlah ini menjadi sebuah sikap kita, pembelajaran untuk kita mengikut seperti Kristus. Mungkin kita bisa memberi bukan cuma Natal aja, tiap hari juga kita bisa memberi. Tetapi Natal ini biarlah menjadi suatu ingatan kembali, mengingatkan kita. Kalau mungkin ada di antara kalian belum memberi kepada Tuhan, yaitu hidupnya yang terbaik, ya kan? Ini waktu yang paling baik, ya. Meskipun sekali lagi di waktu-waktu yang akan datang atau sebelumnya juga bisa, tiap hari, tiap jam juga bisa, ya. Tapi Natal kali ini, biarlah ini merupakan Natal di mana kita memberi hidup kita kepada Tuhan, dan juga memberi kepada sesama kita, yaitu orang-orang yang ada terdekat di sekitar kita. Nah, di dalam keluarga kami punya satu kebiasaan. Tadi Om Johan sudah ceritakan ya, dan ngomong ya. Jadi kebiasaan itu adalah dari sejak Ivan dan Joel masih bayi, kami sudah mulai kebiasaan itu. Setiap Natal biasanya kami akan beli kado. Om Johan, Tante Betty akan beli kado yang banyak, sediain. Dan juga setelah itu kadang-kadang kita beli juga kado lebih banyak lagi untuk anak-anak yang ada di panti asuhan. Dan kado ini biasanya kita kasih kepada orang yang tinggal di rumah kita, mungkin orang yang bekerja sama kami. Lalu juga Ivan dan Joel memberi kepada kami, dan kami juga memberi pada mereka. Jadi waktu itu masing-masing harus beli kado 4. Jadi kasih ke Om Johan, Tante Betty, dan juga kasih juga ke Joel juga. Jadi semua kasihnya tuh mempersiapkannya itu 4 gitu ya, 4 atau 3 lah ya. Dan tapi sekarang karena mereka sudah menikah, berarti kan tambah 2 lagi ya. Jadi anaknya Om Johan, Tante Betty ada 4 gitu. Lalu siapin kadonya berarti 5 gitu. Nah, sekarang apa yang mereka lakukan dalam pemberian kado ini? Memikirkan, karena pemberian tuh nggak berasal-asalan. Bukan soal nilai harganya yang mahal gitu ya, tetapi yang benar-benar memikirkan. Contohnya gini, Tante Betty lihat Om Johan ini kok hari-hari ini senangnya olahraga gitu ya. Atau Kak Joel juga ingat tahun lalu tuh
Kak Joel lihat papinya tuh seneng banget olahraga, jadi akhirnya dia beliin apa? Beli celana olahraga, kaos olahraga, ya, lalu dibungkus rapi, kami taruh di bawah pohon Natal, dan yang lain juga seperti itu. Nah, jadi itulah, tetapi nggak sekedar itu aja. Nah, biasanya kita taruh ini sepatu-sepatuan ini lucu, ada tulisannya Mom, ini berartinya Tante Betty, ini Ivan, ini Papi, biasanya kami tulis Pap, lalu ini untuk Joel masing-masing. Terus ini juga ada untuk Mbak Deborah yang bekerja sama kami ya. Lalu isinya apa sih? Isinya tuh adalah satu surat isinya kata-kata kekuatan, kata-kata encouragement untuk memasuki tahun 2021 ya. Kita simpan di sini, nanti bukanya kapan? Nanti 31 Desember kita buka. Misalnya ada kata-kata di sini, ada yang Kak Ivan tulis untuk Om Johan gitu ya. Ini ada di sini. Oh, ada Kak Fiona juga tulis begini. Thank you for being a blessing for me. Semoga tahun ini Papi lebih lagi dipakai Tuhan dan visi misi baru dan fresh. Love you Papi. Lebih lagi anointing upon Papi. Ini Kak Fiona. Banyak deh kalau mau dibacain, tapi ini kan juga ada banyak juga yang pribadi gitu. Ini Kak Ivan nih. Tulisannya kayak dokter nggak jelas nih. Jadi bilangnya Papi, thank you for being a leader's example and provider for all of us. We love you very very much, Pap Ivan. Jadi bagus banget. Nah, sekarang yuk kalian mulai di rumah. Kalau pertanyaan gini, Tante Betty tahu nggak di rumah bonyok tuh nggak pernah kasih sesuatu, bokap, nyokap, adik, kakak nggak ngasih, nggak apa-apa. Ayo kita memulai duluan, karena ingat firman Tuhan katakan Tuhan udah kasih contoh, dia lebih dahulu mengasihi kita. Waktu kita nggak pernah kasih apa-apa sama dia udah kasih duluan sama kita. Jadi sekarang ini waktunya kalian harus memulai. Buat sesuatu yang sederhana, mungkin juga bisa membuat juga dari keterampilan apa saja pokoknya ya. Yang penting memberi di Natal ini, dan biarlah Natal ini menjadi sangat berkesan walaupun kita di tengah pandemi, tapi kita belajar sesuatu untuk memberi. Love is giving. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal.